menginformasikan hasil tugas proyek kelompok kami di mana studi kasusnya adalah PT Unilever Indonesia Tbk. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan bagian dari checklist warning. Nah, sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu checklist warning? Checklist warning adalah daftar tertulis yang terstruktur untuk menganalisa suatu sistem berdasarkan pengalaman. Pada kesempatan kali ini kelompok 2 akan menjelaskan checklist warning bagian mendeteksi penghasilan yang terlalu tinggi. Item yang pertama yang akan kita bahas adalah pengakuan pendapatan agresif. Nah, di sini teman-teman kita akan melakukan pemeriksaan kebijakan pengakuan pendapatan dalam catatan kaki relatif terhadap rekan. Nah, di sini perseroan itu mengakui pendapatan ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang yang diperolehnya. Nah, di checklist warning ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah piutang pelanggan itu tumbuh lebih besar daripada pendapatan? Nah, di PT Unilever Indonesia ini berdasarkan indeks tren dan berserinya itu, peningkatan penjualan bersih dari tahun 2016 sampai 2019 hanya sebesar 7%. Sementara piutang dagang perusahaannya itu naik sebesar 44%. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu apakah arus kas operasi secara signifikan lebih rendah daripada laba akuntansi? Nah, di sini arus kas operasi itu lebih tinggi daripada laba akuntansi. Teman-teman dapat melihatnya dari laporan keuangan dari tahun 2016 sampai 2019. Checklist warning selanjutnya itu item memahami atau menunda beban. Uraian A, apakah periode depresiasi atau amortisasi lebih lama dari perusahaan sejenis? Di PT Unilever, periode depresiasi atau amortisasi dapat dibandingkan pada perusahaan sejenis. Di sini kami membandingkannya dengan perusahaan Mayora. Referensinya dapat dilihat dari slide 121 laporan tahunan 2019. Berdasarkan laporan tersebut, PT Unilever periode depresiasinya tidak lebih lama dari perusahaan Mayora. Karena hal ini tidak terdapat di kondisi real perusahaan, maka diberi tanda silang. Selanjutnya uraian B, apakah ada biaya tangguhan yang dicatat sebagai aset di neraca selain pajak tangguhan? Di PT Unilever hanya terdapat liabilitas pajak tangguhan. Referensinya dapat dilihat dari laporan posisi keuangan tahun 2016 sampai 2019. Berdasarkan laporan posisi keuangan tersebut, PT Unilever tidak terdapat biaya tangguhan yang dicatat sebagai pajak tangguhan. Item yang ketiga yaitu klasifikasi non-operasi pendapatan. Apakah keuntungan termasuk dalam pendapatan? Nah, keuntungan ini dalam PT Unilever tidak termasuk dalam pendapatan, di mana tercatat dalam PSAK nomor 72. Perusahaan ini mengikuti pendapatan yang terdiri dari nilai wajar imbalan yang diterima, di mana akan diterima dari penjualan dari barang kegiatan usaha nominal perseroan. Nah, pendapatan ini disajikan neto setelah dikurangi pajak, pertambahan nilai, retur, potongan harga, dan diskon. Pertanyaan yang kedua, apakah deskripsi operasi perusahaan sesuai? Nah, dalam PT Unilever ini, deskripsi yang disajikan perusahaan itu sesuai dengan yang telah kami hitung. Poin keempat, yaitu klasifikasi biaya operasional. Nah, jadi di sini kita akan menjawab pertanyaan seputar biaya operasional. Pertanyaan yang pertama, apakah ada biaya atau kerugian yang terdaftar sebagai khusus luar biasa atau tidak berulang di bagian laporan laba rugi? Nah, jawabannya tidak ada. Mengapa demikian? Karena laporan tahunan dari tahun 2016 hingga 2019 memiliki pos yang sama. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah ada margin yang luar biasa tinggi dibandingkan dengan perusahaan sejenis berlaku untuk penangguhan biaya? Jawabannya tidak ada. Mengapa demikian? Karena laporan tahunan dari 2016 hingga 2019 mengalami kenaikan ataupun penurunan margin atau beban perusahaan itu terjadi secara wajar. Umri